Baik, kembali lagi bersama saya atas nama Fitri Kelopo dengan NIM 200303083 kelas C semester 3 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada pembahasan video kali ini saya akan membahas mengenai review buku ke-7 Perubahan Sosial. Kita masuk pada inti pembahasannya, yaitu legenda dari ruang gema. Pada pukul 16.30 Dave Kelly baru saja menyelesaikan hari kerjanya di sebuah perusahaan periklanan pada awal September 2018 dan memasukkan Treo ke stereo mobilnya yang sudah tua. Dia bersiap untuk melakukan pertempuran dengan musuh yang tangguh, New Jersey Turnpike, di awal liburan akhir pekan. Ketika Dave akhirnya mencapai pintu keluar kampung halamannya, lebih dari 1 jam kemudian dia berhenti untuk melakukan ritual mingguan setiap Jumat malam. Dave memeriksa setengah lusin buku dari perpustakaan setempat, memecahkan sekaleng bir kerajinan yang mahal, dan membaca setidaknya selama 1 jam. Minggu ini dia telah memilih campuran novel paperback yang bagus, sebuah buku tentang kemajuan terbaru dalam penelitian kanker, dan meskipun dia mungkin tidak cocok dengan tipe stereo pendukung Donald Trump, Dave memilih mantan Raja Real Estate pada tahun 2016. Dibesarkan dalam keluarga Demokrat moderat, Dave membelok ke kanan pada tahun 1980-an karena dia sangat terkesan dengan pimpinannya Ronald Reagan. Tapi Dave bukan anggota Partai Republik yang membawa kartu. Dia memberikan 2 suara untuk Bill Clinton pada tahun 1990-an dan mengambil posisi liberal pada sebagian besar masalah hak-hak sipil. Saya sangat senang dengan pernikahan gay, kata Dave. Saya tidak mengerti mengapa Anda ingin membuat masalah dari itu. Namun dalam masalah ekonomi, Dave lebih libertarian. Ketika dia mengetahui bahwa pejabat kota New York sedang mempertimbangkan undang-undang baru yang mengharuskan bisnis dengan lebih dari 5 karyawan untuk memberikan 2 minggu liburan berbayar, Dave memperingatkan akan ada banyak perusahaan yang memecat orang untuk menjauh dari itu, akan ada perusahaan yang tidak bisa melakukan, dan akan gulung tikar. Kita masuk pada topik yang berikut, yaitu mengapa tidak mengajukan ECHO Chamber Can. Itu awal Januari 2019, Dave Kelly curhat tentang Medicare for All proposal yang dibuat oleh Bernie Sanders untuk memberikan perawatan kesehatan gratis kepada semua orang Amerika sebagai bagian dari kampanye kepresidensial dengan aksen Philistinian yang jelas. Dave berkata, "Saya tidak ingin memerintah penyelesaian masalah saya. Saya memasukkan diri saya ke dalam mereka dan saya akan keluar dari mereka." Seperti yang mungkin Anda ingat, Dave berada jauh di dalam ruang gema konservatif ketika saya memperkenalkannya di awal buku ini. Hampir semua orang yang dia ikuti di media sosial condong ke kanan, dan dia jarang menemukan sudut pandang politik yang sangat berbeda dari sudut pandangnya sendiri. Tetapi selama sebulan terakhir, Dave telah menjadi bagian dari eksperimen unik yang dirancang untuk melihat apa yang terjadi ketika orang-orang beraktivitas. Yang berikut yaitu apa yang terjadi saat kita melanggarnya. Etty Wright adalah seorang wanita berusia 63 tahun yang tinggal di sebuah kota kecil di bagian utara New York. Dia dan suaminya bekerja di sebuah perusahaan pemasok pertanian sampai dia terpaksa pensiun karena kondisi medis yang kronis.
Mereka membesarkan 3 anak di kota kuno mereka yang terkenal dengan dedaunannya setiap musim gugur. Petty memiliki tutur kata yang lambat namun tetap yang menjadi ciri khas orang-orang dari daerahnya di negara ini. Dia mengatakannya seperti itu. Tapi dia juga merindukan hal-hal seperti itu ketika kami masih muda. Anda bangga? Katanya kepada kami. Kamu sangat bangga dan menjadi orang Amerika dan bangga berbicara tentang presiden Anda karena kamu tahu dia berusaha keras untukmu. Bagi Petty, semuanya berubah di akhir tahun 1960-an. Saya masih senior ketika mereka masih dalam bertugas sebagai tentara. Kita masuk pada bab yang berikut, yaitu prisma media sosial. Pada pertengahan Juli 1973, salah satu psikolog sosial terkemuka di dunia berjalan melewati hutan Middle Grove, New York, mencari lokasi yang ideal untuk memulai kebakaran hutan. Sementara banyak orang sesamanya melakukan penelitian hambar pada tikus laboratorium, Musafir Sherif sangat ingin memahami bagaimana identitas manusia membentuk konflik kekerasan tumbuh di tengah persaingan kuno antara Turki dan Armenia. Sherif ingin tahu bagaimana sekelompok orang dapat mengembangkan perbedaan yang sulit dipecahkan, bahkan ketika mereka sangat mirip. Sherif berencana untuk menyalakan api sebagai bagian dari studi tidak biasa yang dia rencanakan di kota berhutan yang sepi di bagian utara New York ini. Dengan hibah sederhana dari Rockefeller Foundation, Sherif telah membuat perkemahan musim panas fiktif dan mengundang 40 anak-anak yang berada di lokasi tersebut. Kita masuk pada pembahasan yang berikut, yaitu bagaimana prisma berkendara ekstremisme. Itu terlambat pada Selasa malam dan Jamie Laplace sedang menyelesaikan shift malamnya sebagai asisten medis di sebuah rumah sakit besar dekat Huntsville, Alabama. Dia mengeluarkan iPhone-nya yang sudah tua, menelusuri serangkaian tweet tentang Coldplay, band favoritnya, dan berhenti di video Steve Bannon, mantan juru kampanye Presiden Trump. Video tersebut telah menghilami sejumlah reaksi negatif dan pengguna Twitter liberal, tapi Jamie menimpali dengan tweetnya sendiri yang jauh lebih tidak sopan. STD yang bagus, Steve chat Jamie, mengacu pada tanpa merah besar pipi kemerahan Bannon yang menyerupai luka dingin akibat virus herpes. Jamie terus mengular berhenti untuk menghina beberapa tokoh konservatif terkemuka lainnya lalu pulang. Demikian pembahasan saya mengenai buku ke-7 Perubahan Sosial. Semoga pembahasan video saya kali ini dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih.